hubungan sepeda, Tambora, dan COVID-19. Teman-teman, tahun 1968 penyanyi Engelbert Humperdinck merilis lagu Le Bicyclette de Belsize yang berarti sepeda Belsize. Belsize adalah sepeda zaman dulu bikinan kota Manchester, Inggris. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1978, grup Queen merilis lagu Bicycle Race dengan potongan lirik All I Wanna Do Is Bicycle, Bicycle, Bicycle. Meskipun tidak ada bukti statistik, lagu Queen yang ditulis Freddie Mercury ini dipercaya mempengaruhi orang untuk membeli sepeda. Menurut majalah Forbes, pada bulan Mei 2020 terjadi boom luar biasa penjualan sepeda di mana-mana akibat lockdown. Jakarta termasuk di mana terjadi demam sepeda yang juga kemudian menyebar ke kota-kota lain di Indonesia. Akibatnya, toko-toko kekurangan pasokan dan harga meningkat sebagai konsekuensi supply and demand. Sejak ditemukannya roda yang merupakan bagian terpenting dari sepeda 3.500 tahun yang lalu di Mesopotamia, wilayah di antara aliran dua sungai Eufrat dan Tigris yang sekarang merupakan di wilayah Irak, manusia tidak membuat sepeda sampai Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, NTB, Indonesia meletus dengan dahsyat pada tahun 1815. Ditemukannya roda yang memudahkan manusia menempuh jarak dan mengangkut barang sepertinya tidak memicu pikir manusia untuk membuat sepeda sampai munculnya sketsa prototipe sepeda yang dikatakan sebagai karya tokoh jenius Leonardo da Vinci ketika dilakukan restorasi Da Vinci Codex Atlanticus pada tahun 1974. Temuan sketsa Da Vinci tersebut dibantah oleh ilmuwan laser Jerman Dr. Hans Erhard Lessing, seorang antusias sepeda, yang menyatakan bahwa sketsa tersebut menggunakan tinta keluaran sesudah tahun 1880. Artikel bantahannya dimuat di majalah New Scientist pada bulan Oktober tahun 1997. Dan pada tahun 2004, Carlo Barbieri, kurator Codex Atlanticus, kembali mengklaim bahwa sketsa tersebut memang dibuat oleh Da Vinci yang menurutnya sudah membuat desain yang hampir sama dengan sepeda lengkap dengan jari-jari rantainya kecuali mekanisme setirnya. Penemuan sepeda terpicu oleh meletusnya Gunung Tambora yang tercatat sebagai letusan terdahsyat dalam sejarah peradaban, melebihi letusan Toba dan Santorini, ada di dalam sebuah kesimpulan penelitian. Letusan Tambora terjadi mulai 5 April dan puncaknya 10 April tahun 1815 yang membuat suhu udara di seluruh dunia turun selama setahun dan menyebabkan tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas di Eropa dan Amerika Utara. Letusan dahsyat tersebut melontarkan begitu banyak debu ke atmosfer dan menyebar di lapisan stratosfer ke seluruh dunia. Jutaan hektar lahan pertanian gagal panen, harga gandum meroket, kuda-kuda kelaparan, dan mengacaukan sistem transportasi. Di tahun tanpa musim panas tersebut, penulis Inggris Mary Shelley yang berlibur di Danau Genève terjebak berhari-hari dalam rumah karena hujan tiada henti dan langit yang terus-menerus gelap. Adalah wajar jika tahun yang suram tersebut mengilhami Mary Shelley menulis Frankenstein, atau judul lainnya adalah The Modern Prometheus, novel horor yang mencekam sesuai suasana hati penulisnya saat itu. Pada waktu yang bersamaan, penulis dan penyair terkemuka Inggris Lord George Gordon Byron juga sedang berada di Genève. Ia menulis puisinya yang paling terkenal, Darkness,
yang suram sesuai perasaannya di hari-hari yang gelap tersebut. Tidak demikian dengan seorang Jerman bernama Karl von Drais. Ia membuat alat transportasi menggunakan tenaga kaki manusia dan kemudian disebut dengan velocipede yang diangkat dari bahasa Latin yang artinya kaki cepat. Sudah memakai sadel yang empuk dan roda depan yang bisa dikemudikan. Cikal bakal sepeda ini untuk bergerak menggunakan kedua kaki yang bergantian memijak tanah supaya bisa melaju. Ini mengembangkannya berbulan-bulan dan menggunakannya pertama kali di depan publik pada tahun 1817 di kota Mannheim. Ia dan velocipedenya melaju 7 km, sesuatu yang dianggap kemajuan besar ketika itu karena pertama kali menggunakan alat transport tanpa kuda. Temuan ini terbukti sangat populer dan beredar sampai ke Inggris, Amerika Serikat, bahkan Kalkuta, India. Sayangnya, sepedanya ini memerlukan jalan yang diperkeras dan berebut tempat dengan pejalan kaki sehingga dianggap berbahaya. Velocipede pun dilarang di mana-mana dan menghilang. Tapi pada tahun 1860-an muncul sepeda berpedal roda depan di Prancis yang dibuat Pierre Lallemand, Pierre Missot, dan Ernest Missot. Inilah pertama kali alat transportasi ini disebut sepeda atau bicycle dengan ciri roda depan besar dan roda belakang kecil. Roda depan dibuat jauh lebih besar supaya sekali kayu menempuh jarak jauh lebih jauh. Popularitas sepeda ini yang kemudian juga diproduksi di Inggris dan disebut penny farthing tidak bertahan lama. Kelemahan sepeda ini adalah pemakainya mudah terjatuh. Dan pada tahun 1895, John Kemp Starley dari Inggris membuat sepeda yang lebih aman dengan roda depan dan belakang yang sama besar dan digerakkan dengan menggunakan rantai dengan sistem rem yang lebih baik dan ban berisi angin. Ini adalah prototipe sepeda modern. Minat akan sepeda meningkat pesat di Eropa dan Amerika seperti yang ditulis pada sebuah artikel di New York Times. Sepeda memperluas kekuatan dan kebebasan seorang, hampir seperti mempunyai sayap.